Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Rozak. Saya Ica. Nantikan kami pada tanggal 1 Maret 2022 secara daring dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di SD Al-Haram As-Salam. Jangan lupa ya teman-teman. Jangan lupa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita buka dulu acara kita, kegiatan kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Di layarnya Ustadz ada 485 yang bergabung. Pasti harusnya rame ini. Ya, baik, coba Ustadz ulangi. Kelas 1 suaranya mana? Adik-adik, oh la la la, Ijal apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Anak istighfar salam, dengar azan, bersukas, wudhu, cari pakaian terbaik, langsung menuju ke masjid. Kalau yang biasanya ke masjid, misalkan putri di rumah bersama orang tua, silakan. Anak-anak pada saat ini diajak untuk bersama-sama untuk selalu memperbaiki sholatnya, ketepatan waktunya. Yang wudhunya masih bolong-bolong, nanti harapannya setelah kegiatan ini wudhunya jadi lebih baik lagi. Sholatnya 5 waktu semuanya. Sekarang tidak musim anak-anak. Sholatnya bolong-bolong itu tidak gaul, tidak keren ya. Harapan Ustadz begitu. Jadi setelah kegiatan ini sholatnya anak-anak jadi lebih baik lagi ya. Anak-anak selamat mengikuti kegiatan berkisah bersama Kak Rozak ini dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1443 Hijriah. Semoga kita semua jadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba yang bertakwa, dan anak-anak jadi anak yang soleh solihah semuanya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Rozak. Saya cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Soleh atas sambutannya. Baik, 1, 2, 3. Kak Rozak. Kak Rozak. Baik, terima kasih. Nah, ya, baik. Sekarang Ustadz kenalan dulu sama Kak Rozak ya. Assalamualaikum Kak Rozak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Kak Rozak? Salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Saya Kak Rozak. Saya Ica.
nantikan kami pada tanggal 1 Maret 2022 secara daring dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di SD Anhara Asal. Jangan lupa ya teman-teman. Jangan lupa. Baik. Adik-adik bisa dengar suara Kak Rozak? Kalau bisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'da. Adik-adik, apa kabar kalian semua hari ini? Jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Kak Rozak tanya sambil bernyanyi, adik-adik jawabnya yang semangat. Bisa? Bisa. Bisa. Adik-adik, sudah kenal dengan kakak yang di depan? Tahun lalu Kak Rozak sudah pernah berkisah di hadapan adik-adik. Hari ini Kak Rozak akan membersamai adik-adik dalam tema peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adik-adik masih ingat tidak apa itu Isra dan Mi'raj? Ya, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Adik-adik tahu tidak? Malam itu Nabi Muhammad sedang duduk di daerah Al-Hijr. Kemudian datanglah malaikat Jibril dari langit. Malaikat Jibril kemudian mengajak Nabi Muhammad ke dekat sumur Zam-Zam. Saat itu dada Nabi Muhammad dibelah oleh malaikat Jibril. Hatinya Nabi Muhammad diambil dan dibasuh menggunakan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril. Setelah hati Nabi Muhammad bersih dari penyakit hati, dikembalikan pada tempatnya dan dada Rasulullah kembali seperti semula, seperti tidak pernah disayat dan dibuka. Masya Allah, itulah kehebatan Allah. Dan ketika Nabi Muhammad tersadar, tiba-tiba di hadapannya datanglah makhluk Allah. Makhluk ini tidak lebih tinggi daripada kuda dan tidak lebih pendek daripada keledai. Namanya apa? Ya, makhluk itu namanya buraq. Buraq adalah makhluk Allah yang ketika berjalan lajunya sangat kencang. Ketika buraq berjalan sekejap mata, maka tak bisa dilihat oleh mata manusia. Itulah kehebatan makhluk Allah. Nah, dari Masjidil Haram, Nabi Muhammad menaiki buraq dan berjalan menuju ke Masjidil Aqsa secepat kilat. Adik-adik, setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad mengikat buraq di sebuah besi. Kemudian Nabi Muhammad melaksanakan 2 rakaat salat sunnah. Nah, setelah itu Nabi Muhammad keluar dari Masjidil Aqsa dan hendak melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha.
Tiba-tiba ada jin ifrit yang mengetahui Nabi Muhammad saat itu. Itu ada Muhammad. Aku akan menggagalkan peristiwa Isra Mi'raj ini. Di tangan kirinya ada api yang berkobar. Jin ifrit menyusul Nabi Muhammad dengan begitu cepatnya. Muhammad, tunggu aku. Ya! Nabi Muhammad diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk membaca ayat kursi. Ketika ayat kursi dibacakan, seketika jin ifrit terjatuh adik-adik. Api yang ada di tangannya padam seketika. Kenapa api ini bisa padam? Aku terjatuh. Tolong! Jin ifrit tidak berhasil menggagalkan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita bisa pelajari bahwa siapapun yang berniat jahat kepada orang lain, maka Allah yang akan melindungi orang itu dan Allah yang akan menggagalkan kejahatan yang akan terjadi. Maka kalau kita ingin dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, yuk kita tolong agama Allah. Kata Allah, intansurullah yansurkum. Jika engkau menjaga Allah, menolong agama Allah yang surkum, maka Allah akan menolong kita. Aku anak solih, duduknya yang rapi. Nah, Kak Rozak masih lihat ada beberapa yang duduknya belum rapi. Ayo kita duduk yang rapi dan simak lanjutan kisahnya. Nah, adik-adik, Nabi Muhammad sampai di langit pertama. Di langit pertama, Nabi Muhammad berjumpa dengan manusia yang pertama. Siapa? Ya, Nabi Adam alaihi salam. Wah, ketika berjumpa di langit pertama dengan Nabi Adam, Rasulullah dilihatkan berbagai pemandangan yang sangat menakjubkan. Ada beberapa orang yang disiksa di neraka, ditampakkan juga beberapa keindahan dan kenikmatan surga. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke langit kedua. Di langit kedua, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Lanjut ke langit ketiga. Di langit ketiga, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi yang paling ganteng. Siapa adik-adik? Ya, Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit ketiga ini, Rasulullah kemudian melanjutkan perjalanan menuju langit keempat. Di langit keempat, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Idris. Di langit kelima kemudian Rasulullah berjumpa dengan Nabi Harun. Di langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh Rasulullah berjumpa dengan Abul Anbiya. Ya, bapaknya para nabi. Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, kemudian Rasulullah melanjutkan ke Sidratul Muntaha. Disinilah Rasulullah berjumpa dengan Allah, dan disinilah Rasulullah kembali ke dunia dengan membawa perintah apa? Ya, perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah sampai ke dunia, Rasulullah berjumpa dengan orang-orang kafir. Rasulullah menceritakan peristiwa yang baru saja dialami. Namun orang-orang kafir itu tidak ada yang mau percaya. Bahkan Rasulullah digila-gilakan, Rasulullah dibohong-bohongkan. Rasulullah, Muhammad, kamu itu gila ya.
Mana ada perjalanan ke Palestina hanya beberapa menit, beberapa jam. Jadi Rasulullah dianggap gila. Iya, Muhammad itu aneh saja. Sudah pasti Muhammad itu pembohong. Nabi Muhammad dituduh pembohong. Tapi ada seorang sahabat, ketika Rasulullah dituduh dan dihina seperti itu, sahabat itu maju di balik kerumunan. Aku adalah Abu Bakar. Aku meyakini setiap apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, termasuk peristiwa Isra Mi'raj yang baru saja dialaminya. Karena kepercayaan Nabi Muhammad, kepercayaan Abu Bakar inilah, adik-adik, Abu Bakar mendapatkan gelar, yakni As-Siddiq, yang artinya apa? Berkata benar. Nah adik-adik, itulah sepenggal kisah tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah sebuah perjalanan yang luar biasa, yang mana oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak lain adalah perintah sholat. Yuk, mulai hari ini dan seterusnya, kalau ada adik-adik yang malas sholat, ketika sholat ada saja alasannya, yuk kita tinggalkan. Kita harus berikrar untuk diri kita dan untuk Allah. Kita menjadi anak muslim muslimah yang rajin sholat. Siap? Kalau siap, acungkan jempolnya. Siap? Masya Allah. Kak Rozak tanya, siapa yang tadi sudah sholat zuhur, angkat tangan. Wah hebat, yang sholatnya 5 waktu angkat tangan. Hebat, yang sholatnya di masjid berjamaah angkat tangan. Aku. Masya Allah, yang sholatnya tidak pernah ditunda angkat tangan. Anak-anak rajin, Allah berikan kemudahan dalam berbagai urusannya. Allah mudahkan mencapai cita-citanya. Allah mudahkan menggapai seluruh impiannya. Amin ya rabbal alamin. Nah adik-adik, ada temannya Kak Rozak namanya Ijal. Adik-adik mau kenalan tidak? Mau kenalan? Oh sudah kenal? Ayo kita panggilkan Ijal sama-sama. Kak Rozak mau ajak ngobrol sama Ijal. Kira-kira Ijal ini rajin sholat atau males sholat ya? Yuk kita panggil Ijal. 1, 2, 3. Boneka ini tidak bisa ngomong kalau bukan Kak Rozak yang ngomong, tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan. Jadi boleh takut sama Ijal? Tidak boleh, takutnya hanya kepada Allah. Adik-adik, boleh tidak ketika malam-malam kemudian ada sosok yang pakai baju putih, dibungkus kayak lontong, lompat-lompat. Ada yang takut? Itu ada pocong. Tidak boleh ya adik-adik. Nah, takutnya hanya kepada Allah. Karena Allah yang maha hebat. Sedangkan makhluk-makhluk Allah tidak ada sedikit pun kehebatan dibandingkan Allah. Nah, Kak Rozak, nah adik-adik, yuk kita panggil Ijal lagi ya. 1, 2, 3. Ijal. Ijal.
Tidur. Kan sunat tidur siang. Oh, tidur siang. Nah, itu kamu ditunggu sama adik-adik. Bisa lihat ke depan? Kalau siapa-siapa. Iya, di sini memang tidak ada siapa-siapa. Itu lihat di layar itu ada banyak teman-teman itu. Wah, iya wake. Iku siapa? Kok ikut sopo? Itu teman-temannya Ijal, siswa-siswi SD Al-Falah Assalam yang hebat dan solih-solihah. Sudah kenal belum? Belum. Kenalan dulu dong. Teman-teman banyak yang belum kenal sama Ijal ya? Sudah kenal sama Ijal belum? Belum? Nah, yuk kenalan dulu Jal. Sebelum kita kenalan ucapkan salam dulu, bisa? Bisa. Silakan. Ijal, Ya, ucapkan salam, bisa? bisa. Ijal, Ijal, Ya, bisa ucapkan salam? bisa. Silakan sekarang. Oke. Oke. Jal. Belum. Sudah. Sudah semangat. Sudah. Ucapkan salam dong. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Udah nggak apa-apa kalau gitu. Kalau Ijal nggak usah pakai topi ya. Mau. Oh, pakai kan? Oke. Yap, ucapkan salam. Ngapain? Pemanasan. Oke, panasan. Sudah panas? Silakan. Salam. Kok gitu salamnya? Gimana teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Oh, makanya jangan gerak-gerak dong. Ayo. Gimana? Bisa salam? bisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cebola Kenapa? Kok embuk? Tadi siapa yang gigit Kak Rozak? Aku. Kenapa digigit? Sekolahnya Kak Rozak dekat-dekat. Berarti Kak Rozak menjauh ya? Jauh ya nih? Jangan. Kenapa? Aku nggak bisa jauh darimu. Oh, kayaknya lo. Makanya ucapkan salam yang bagus, bisa? Bisa ya? Oke, kayak tadi Kak Rozak ya, bisa? Silakan. 1, 2, 3. kok 3? Wah, Kak Rozak bilang 1, 2, ya aku 3. Oke, berarti Kak Rozak 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Jal, Kak Rozak tidak suruh buat melanjutkan perhitungan. Oke, Kak Rozak minta Ijal buat salam, bisa? Silakan. Mau nggak dihitung? Nanti kalau Kak Rozak hitung, kamu juga melanjutkan hitungan. Jadi Ijal yang salam ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijal sehat? Sehat. Masa gitu jawabannya? Bagaimana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bisa? Oke. Silakan. Kita kok isik toh? Oh iya, tak takoki dulu. Apa P? Habis makan apa kamu? Aku habis makan jengkol.
Pantesan. Kalau gitu jangan dihadapkan Kak Rozak dong, baunya ndak enak. Oke. Oke. Jal, tadi teman-teman banyak yang belum kenal sama Ijal. Yuk kita kenalan dulu ya. Nama kamu siapa? Namaku Ijal. Namanya Ijal. Nama panjangnya siapa? Nama panjangnya Ijal. Udah selesai. Kalau itu nama panjangnya, Kak Rozak tidak tanya nama panjang kalau gitu ya. Kak Rozak tanya nama lengkapnya Ijal. Bisa jawab? Oke, siapa nama lengkap Ijal? Kok gitu? Oke, karena Kak Rozak pegang mulutnya Ijal. Kak Rozak lepas tapi tidak boleh teriak-teriak ya. Oke. Jal, jangan teriak-teriak. Kasihan adik-adik nanti keganggu sama suara kamu. Jangan teriak-teriak ya. Oke, Kak Rozak lepas ya. Nanti Kak Rozak tanya-tanya lagi, jawab yang benar ya. Oke. Janji. Wes, Kak Rozak tidak lepas mulut Ijal. Kak Rozak pegangin saja karena Ijal sudah tidak tepat janji. Oke? Kenapa? Gak mau? Mau dilepas? Tapi janji dulu. Janji jangan teriak-teriak, oke? Ngomong apa? Oke, Kak Rozak lepas ya. Janji ya, adik-adik. Janji itu boleh nggak diingkari? Tidak boleh dong. Janji harus ditepati. Kalau Ijal tidak menepati janji, maka Ijal termasuk orang munafik. Kata Rasul, salah satu tanda orang munafik adalah tidak tepat janji. Nah, nanti orang munafik itu tempatnya adalah di neraka. Mau masuk neraka? Jangan ya. Kalau begitu harus tepat janji. Kak Rozak minta Ijal tidak teriak lagi, oke? Oke, bagus. Tepat janji. Wes, Kak Rozak masukkan dalam tas lagi ya. Nanti Kak Rozak keluarkan lagi, oke? Benar, boleh masuk tas. Tidak mau. Kenapa tidak mau? Oke, Kak Rozak lepas. Sumpah. Oh, karena sumpah. Berarti maunya di luar saja. Tapi kalau di luar tidak boleh teriak-teriak ya. Oke. Taruh gitu. Kak Rozak mau tanya Ijal. Tadi belum selesai, nama lengkapnya siapa sih? Ijal. Nama pendeknya Ijal. Nama panjangnya Ijal. Nama lengkapnya? Ijal. Kok gitu? Gak ada nama lain? Aku biar dikasihnya kayak gitu. Oke, dikasihnya kayak gitu. Sudah sekolah belum? Sudah. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3? 3 SD? Bukan. 3 SMP? Bukan. 3 SMA? Bukan. Terus 3 apa? 3 TK. 3 TK. Kok bisa 3 TK? Kenapa? Kan nggak ada 3 TK ya adik-adik ya. TK itu adanya TK kecil sama TK besar. Berarti kamu bohong ya? Ada. Aku sekolahnya di jauh sana. Kelas 3? Oke, wes terserah wes kalau gitu. Berarti masih TK ya? Habis ini SD. Mau aja di mana kamu nanti? Oh, aku sebenarnya pengen sekolah di sini. Di sini mana? Boh, Kombo. Kita sedang berada di SD Al-Falah As-Salam. Apa? SD Al-Falah Assalam. Wah, nanti kamu kalau besar sekolah di sini ya? Iya. Kenapa? Aku malu. Kenapa malu? Soalnya ceweknya cantik-cantik. Tidak boleh kayak gitu.
Adik-adik harus sekolah di sini karena di sini insya Allah anak-anaknya solih solihah, guru-gurunya juga solih solihah, terdidik dengan baik. Insya Allah nanti jadi anak-anak yang hebat semuanya. Iya. Jadi bukan karena ada cewek cantik. Ijal, Kak Rozak mau tanya ke Ijal. Ijal rajin sholat atau tidak? Rajin. Berapa waktu sehari? Sehari aku sholatnya 7 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Ya. sholat duha, sholat tahajud. Wow, Masya Allah. Ijal ternyata juga rajin. Pahalanya bagus besar. Aku pengen punya banyak pahala. Alhamdulillah. Adik-adik juga meskipun di rumah, yuk rajin sholat duha dan tahajud ya. Kalau bisa ingatkan orang tuanya agar bisa sholat bersama-sama. Nah, hari ini Kak Rozak akan menyampaikan kisah tentang apa tadi ya? Kita generasi milenial yang berhati Masjidil Haram, berjiwa Masjidil Aqsa, dan berwawasan Sidratul Muntaha. Wah, maksudnya apa itu? Maksudnya, adik-adik kita sebagai generasi muslim harus berhati Masjidil Haram. Berhati Masjidil Haram berarti kita harus selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, memastikan semua kegiatan yang kita lakukan bernilai ibadah. Nah, ini yang insya Allah menjadi lini utama, menjadi generasi hebat. Kedua, harus berjiwa Masjidil Aqsa. Adik-adik tahu tidak? Sampai saat ini, saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina masih berjuang melawan Zionis Israel. Mereka berjuang bagaimana caranya agar Masjidil Aqsa terbebas dari penjajahan dan kemungkaran. Nah, semangat itulah yang harus kita bawa. Jiwa semangat patriotisme itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Maka kita harus berjiwa Masjidil Aqsa dan berwawasan Sidratul Muntaha. Kita tahu bahwasanya alam raya ini sangatlah luas. Maka adik-adik, yuk kita gapai seluruh ilmu Allah yang tersedia sebanyak-banyak mungkin. Insya Allah itulah yang akan menjadi wasilah bagi kita meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ijal duduk lagi ya. Ijal rajin sholat. Sholatnya di mana, Jal? Aku sholatnya di masjid. Bener. Ijal sholatnya di masjid. Berbicara tentang masjid, adik-adik tahu tidak? Ada satu masjid yang paling tua di daerah Mesir. Masjid itu bernama Masjid Amru bin As. Mau dengar kisahnya? Kalau mau, yuk duduk yang rapi. Ijal duduk dulu ya. Oke, kita kembalikan Ijal dulu ya adik-adik. Nah, adik-adik, berbicara tentang Masjid Amru bin As. Dulu Amru bin As pernah didaulat oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi gubernur Mesir. Nah, saat itu Amru bin As bersiap untuk membangun sebuah masjid yang sekarang dikenal dengan Masjid Amru bin As. Namun saat itu tanpa disadari Amru bin As mengusir seorang lelaki Yahudi yang sudah tua dari tanah kelahirannya. Amru bin As memerintahkan bawahannya untuk membangun masjid yang besar. Namun di area pembangunan itu ada gubuk reot milik seorang lelaki Yahudi yang tua. Akhirnya dengan terpaksa rumah itu hendak dirobohkan,
hendak diusur oleh orang-orangnya Amr bin As. Karena bersedih, akhirnya lelaki tua Yahudi itu mengadu kepada Umar bin Khattab. Ya Allah, aku ini sebatang kara, yang kumiliki hanyalah rumah reot ini. Tapi mengapa masih ada orang yang tidak suka denganku? Kakek Yahudi itu mengadukan nasibnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu Umar bin Khattab sedang duduk di atas tanah yang berlumpur. Wahai Tuan, tahukah kamu di manakah aku bisa menemukan khalifah? Wahai kakek, ada apa gerangan mencari khalifah? Aku ingin mengadukan nasibku, wahai Tuan. Kalau begitu, mari akan aku hantarkan engkau kepada Khalifah Umar bin Khattab. Jangan, biar aku saja yang ke sana. Ngomong-ngomong, Umar bin Khattab ini rumahnya, istananya yang mana? Orang itu menjawab, rumahnya Khalifah adalah sebuah rumah kecil yang berada di atas tanah berlumpur. Tidak ada istana? Tidak ada. Dan rupanya yang sedang diajak ngobrol oleh kakek Yahudi itu tidak lain adalah Khalifah Umar bin Khattab. Ketika kakek Yahudi itu mengadukan nasibnya, Umar bin Khattab marah sejadi-jadinya. Umar bin Khattab memerintahkan kakek Yahudi itu untuk membawakannya sebuah tulang yang sudah membusuk. Ketika dibawa ke hadapannya, ini Tuan, ini adalah tulang yang bisa aku temukan. Umar bin Khattab mengambil pedangnya dan menggoreskan pedangnya itu kepada tulang yang dibawanya. Goresan itu membentuk huruf alif yang lurus, tidak besar atas atau bawahnya, tapi seimbang. Wahai kakek, bawakanlah tulang itu kepada Gubernur Amr bin As. Maksudnya apa, Tuan? Aku tidak paham dengan apa yang kau lakukan. Sudahlah, janganlah banyak bertanya. Sampaikan saja tulang ini kepada Gubernur Amr bin As. Nah adik-adik, singkat cerita, kakek Yahudi itu kembali ke Mesir dan hendak menemui Amr bin As. Tapi kakek itu dihadang oleh anak buah Amr bin As. Namun Amr bin As keluar dari dalam kamarnya. Wahai kakek, apa yang bisa aku bantu? Maafkan aku, Tuan. Aku tidak bermaksud untuk mengganggu waktu istirahatmu. Tapi aku diamanai tulang ini dari Khalifah Umar bin Khattab. Ketika tulang unta yang sudah membusuk itu diambil, bergetar tubuh Amr bin As. Amr bin As paham bahwa ini adalah tanda kemarahan Khalifah Umar bin Khattab. Seketika itu Amr bin As memerintahkan bawahannya untuk mengembalikan lagi rumah kakek Yahudi itu seperti sedia kala. Namun kakek Yahudi itu masih bertanya-tanya, wahai Tuan, apa maksud daripada tulang unta itu? Amr bin As menjawab, wahai kakek, sesungguhnya tulang itu menunjukkan bahwa keadilan yang membusuk di daerah ini
Sedangkan goresan pedang itu menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan setegak-tegaknya. Maka mohon maafkanlah aku, wahai kakek, yang telah menggolimimu. Kata Amru bin As. Melihat keindahan Islam yang begitu luar biasa, kakek Yahudi itu pun terenyuh hatinya. Di hadapan Amru bin As, kakek Yahudi meneteskan air mata. Dan di hadapan Amru bin As pula, kakek Yahudi akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia memeluk agama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Itulah kisah tentang Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Gubernur Amru bin As, dan kakek tua Yahudi. Semoga kita bisa teladani dalam kehidupan sehari-hari bahwa menjadi apapun kita harus bisa berlaku adil kepada siapapun. Karena keadilan harus ditegakkan setegak-tegaknya. Nah, karena melihat keindahan Islam itulah kakek Yahudi akhirnya masuk Islam. Kakek Yahudi mengikhlaskan tanahnya untuk dibangun masjid yang megah. Masjid itu bernama Masjid Amru bin As yang berada di daerah Mesir. Nah, adik-adik, kita sudah tahu bahwasanya banyak sekali masjid di daerah kita. Jangan sampai masjid itu berdiri megah tapi tidak ada orang yang sholat di dalamnya. Jangan sampai masjid berdiri megah tapi orang-orang lebih suka berkunjung ke tempat-tempat lain. Maka adik-adik, ini adalah tugas kita untuk memakmurkan masjid. Sudah siap untuk memakmurkan masjid? Insya Allah. Pak Rozak yakin dan percaya adik-adik siswa-siswi SD Al-Falah Assalam adalah anak-anak yang kelak menjadi orang-orang yang rajin ke masjid, orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, orang-orang yang Allah berjanji kepada Rasulullah bahwa pemuda yang hatinya tertaut terhadap masjid, maka kelak Allah akan berikan lindungan naungan ketika hari kiamat tiba. Masya Allah, semoga itu merupakan kita di masa ini dan masa yang mendatang. Amin ya rabbal alamin. Nah adik-adik, itulah kisah kedua tentang Masjid Amru bin As dan tentang keadilan yang harus ditegakkan. Kak Rozak berpesan kepada diri Kak Rozak dan pada adik-adik, yuk kita rajin untuk menjalankan salat. Salat bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan setiap umat muslim. Sebagaimana seorang sahabat yang bernama Abbad bin Bishr. Dulu adik-adik, ada seorang sahabat yang bernama Abbad bin Bishr. Sahabat ini teguh menjalankan salat setiap saatnya. Bahkan ketika terjadi peperangan Dzatur Riqah, Abbad bin Bishr tidak pernah meninggalkan salat yang menjadi kewajibannya. Malam itu umat muslim beristirahat. Sedangkan Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir adalah 2 orang yang ditunjuk untuk menjaga keamanan pasukan muslim. Nah, Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir akhirnya bergantian untuk istirahat. Awal malam sampai tengah malam waktunya Ammar bin Yasir untuk istirahat. Sedangkan setelah setengah malam sampai akhir malam waktunya Abbad bin Bishr istirahat. Namun ketika Ammar bin Yasir istirahat, rupanya Ammar bin Yasir tertidur adik-adik. Sedangkan Abbad bin Bishr menjalankan salat lail. Allahu Akbar. Siapa sangka ternyata di balik lembah
ada orang kafir yang melihat dan menargetkan Abbad bin Bishr untuk dipanahnya. Satu anak panah mengenai tubuh Abbad bin Bishr. Tidak cukup sampai situ, orang kafir itu melepaskan anak panahnya untuk yang kedua kalinya. Abbad bin Bishr terkena anak panah itu kedua kalinya, sampai ketiga kalinya. Abbad bin Bishr terkena 3 anak panah, tapi Abbad bin Bishr tetap tegar dalam menjalankan salat. Sampai salam, Abbad bin Bishr merintih kepada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir terkejut. Ternyata saudaranya itu sedang mendapatkan siksaan berupa panah dari orang-orang kafir. Ketika lukanya dicabut, anak panah dicabut, seketika air darah bercucuran dari tubuhnya. Masya Allah, meskipun sedang diuji oleh Allah, tapi Abbad bin Bishr tetap melanjutkan salatnya. Bagaimana dengan kita? Adik-adik ketika sholat pernah nggak tiba-tiba ada temennya dari samping, ya seketika kita terganggu oleh guyonannya teman. Padahal Abbad bin Bishr menahan rasa sakit, tapi tidak pernah sedikit pun merasakan kesakitan, dan terus tidak pernah terlintas dalam bayangannya untuk membatalkan sholat yang sedang dikerjakannya. Tapi kita bahkan tanpa ada yang mengganggu, kadang-kadang kita yang menjadi pengganggu. Sedang sholat, Allahu Akbar. Mas lo ya tak bales sampai aku. Jangan ganggu tak balas temenan lo ya. Jurus senggolan maut ya. Adik-adik, teman-temannya terjatuh. Cuplis mana? Alat lo kamu plis. Tak ada lo bapakku lo. Bapakku polisi. Tidur. Akhirnya masjid menjadi ramai karena ada anak yang nangis, ada anak yang guyonan. Adik-adik, kira-kira ada yang seperti itu? Ada tidak? Wah, tidak ada ya. Insya Allah adik-adik, siswa-siswi SD Al-Falah Assalam, tidak ada yang guyonan ketika sholat. Wah, kalau si Cuplis beda adik-adik. Ketika sujud, Allahu Akbar, temannya di depan, lelelelelelele. Kemudian teman yang di depan, Wah, Cuplis mana? Awas kamu plis ya. Jurus tendangan maut. Iya. temannya tersungkur. Na'udzubillah, padahal sholat adalah hubungannya dengan Allah, tapi sholat dipermainkan oleh hambanya sendiri. Na'udzubillah. Adik-adik tahu tidak, orang-orang yang suka meninggalkan sholat, yang malas-malasan ketika panggilan sholat datang, yang ketika sholat dia suka bercanda, bermain, bersenda gurau, maka kata Rasul, nanti di hari kiamat dibangunkan oleh Allah, wajahnya berubah menjadi babi hutan.
Naudzubillah, ada tidak di sini yang nanti dibangkitkan oleh Allah wajahnya mau berubah menjadi babi hutan? Tidak ada ya. Wah, Masya Allah, Kak Rozak doakan semoga nanti dibangkitkan dalam keadaan bercahaya karena air wudhu, dan nanti satu persatu bergiliran masuk ke surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah adik-adik, sholat berarti doa, beribadah kepada Allah, menanggalkan semua urusan dunia untuk fokus khusyuk kepada Allah. Dan salat berjamaah tidak hanya berarti ibadah, tapi salat jamaah berarti ukhuwah, persatuan dan persaudaraan di antara umat muslim dunia. Maka adik-adik, jika kita masih bisa melangkahkan kaki kita, yuk langkahkan ke masjid ketika azan berkumandang. Jika kita masih bisa menggerakkan badan kita, yuk kita gerakkan badan kita untuk melangkahkan masjid dekat rumah kita. Yuk kita makmurkan masjid, kita hidupkan masjid. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita semuanya. Siap adik-adik? Siap? Masya Allah, sudah capek? Sudah capek? Iya, mantuk-mantuk. Kak Rozak berharap nanti kita bisa berjumpa lagi, tapi tidak via Zoom seperti ini ya adik-adik. Karena kalau berpisah via Zoom itu sepi. Kak Rozak kasih pertanyaan, sing jawab Ustadz-Ustadzah. Jadi insya Allah yuk kita berdoa sama-sama, semoga virus COVID ini segera Allah lenyapkan dari muka bumi. Kita bisa belajar dengan suka hati, dengan gembira, berjumpa dengan teman-teman. Kita bisa silaturahmi, kita bisa bersama-sama belajar di satu tempat yang Allah berikan keberkahan di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya yuk adik-adik, jaga diri kita. Semoga Allah jauhkan dari berbagai penyakit dan virus yang tidak diinginkan. Nah, sudah ya, Kak Rozak akhiri ya. Sudah hampir jam 3, mendekati waktu sholat asar. Selanjutnya, Kak Rozak kembalikan kepada Ustadz Faris. Monggo Ustadz. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Saya Kak Rozak. Saya Ica. Nantikan kami pada tanggal 1 Maret 2022 secara daring dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di SD Al-Halam. Jangan lupa ya teman-teman. Jangan lupa. Turn off the sun, I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum.